Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Oke, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan memulai materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran 27. Yuk kita mulai dengan judul yaitu Himana Toki. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kalian mampu menyebutkan kegiatan waktu senggang. 2. Dan tempat kegiatannya. 2. Kalian dapat menginformasikan kegiatan waktu senggang dan tempat kegiatannya. Oke. Kegiatan apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika waktu senggang? Apa itu waktu senggang? Waktu senggang adalah waktu di mana kalian tidak melakukan segala kewajiban kalian dan bisa melakukan hobi-hobi kalian. Contohnya, 1. Seperti menonton TV. 2. Membaca manga atau buku komik Jepang. Coba sebutkan lagi yang lainnya. Oke, iya betul. Misalnya, boleh nggak menonton video? Boleh. Atau mungkin memasak bisa juga. Oke, di sini ada kata kerja baru. Yang pertama adalah tomodachi ni aimasu, yang artinya yaitu bertemu dengan teman. Lalu ada oyogimasu, berenang. Eigao mimasu, menonton bioskop atau menonton film. Lalu ada sampo shimasu, dalam bahasa Indonesia artinya adalah berjalan-jalan. Lalu kaimono shimasu. Kaimono shimasu yang artinya berbelanja. Gemu o shimasu, bermain game. Hanashi o shimasu, ngobrol atau berbicara. Sakka o shimasu, bermain sepak bola. Nama tempat: Ichiba, pasar. Supa, supermarket. Moru, mall. Puru, kolam renang. Umi, laut. Oke, itu saja. Kemudian kita langsung kepada pola kalimat. Pola kalimat ini digunakan untuk melakukan kegiatan dengan orang. Nah, polanya adalah kata benda orang, partikel to. Kata benda orang, partikel to. Kata kerja bentuk masu atau present tense. Partikel to digunakan untuk menandakan pasangan atau teman dalam melakukan kegiatan. Partikel ini digunakan untuk menyatakan bertemu dengan orang. Yuk kita mulai saja. Contoh pertama, tomodachi to eigao mimasu. Di sini ada kata benda orang yaitu tomodachi. Tomodachi artinya teman. Partikel to, lalu eigao mimasu. Eigao mimasu adalah kata kerja yang biasanya dilakukan pada waktu senggang. Eigao mimasu adalah menonton film ya. Tomodachi to, kata benda orangnya adalah tomodachi yang artinya teman. Partikel to mengikutinya yang artinya dengan teman menonton film ya. Nah, oke, sekarang coba kalau diganti tomodachi-nya dengan misalnya sensei to eigao mimasu, dengan sensei menonton film. Atau misalnya tomodachi-nya dirubah dan kata kerjanya kita ganti. Misalnya mengobrol dengan teman.
Tomodachi to hanashi o shimasu. Ya, seperti itu. Lalu masuk kepada kalimat yang kedua. Bentuknya masih sama, tapi di sini ditambahkan restoran de. Restoran de. Restoran dalam bahasa Jepang artinya adalah restoran. De di sini artinya di, ya. Restoran de tomodachi to hanashi o shimasu. Di restoran dengan teman sambil ngobrol, atau kalau mau diartikan dari depan juga bisa, dari belakang ya, maaf. Di restoran mengobrol dengan teman. Jadi bedanya dengan kata kalimat yang di atas adalah di sini ada penambahan kata benda tempat. Kalau mau dijadikan kata kerja yang lengkap bisa di sini. Watashi wa restoran de tomodachi to hanashi o shimasu. Yang artinya saya di restoran ngobrol dengan teman. Ya, itu kalau kalian mau melengkapi dengan subjek di depannya. Oke. Coba kita ganti tempatnya. Misalnya pasar. Ya, pergi ke pasar dengan teman. Ichiba de tomodachi to, kita ganti objeknya, misalnya pergi ke pasar. Ichiba e ikimasu, ya. Ichiba e ikimasu. Kata kerja yang kita sudah pelajari ya, kan banyak, bisa dengan kata kerja yang kemarin juga bisa. Yang penting kalimatnya adalah dalam kata kerja bentuk present tense. Lalu nomor 3, apa bedanya dengan di atas dengan di bawah? Nah, di sini ada keterangan jumlah orang, yaitu hitori, yang artinya sendiri. Futari bisa diartikan 2 orang. Hitori yaitu sendiri atau 1 orang. Hitori de umi de oyogimasu, ya. Bedanya dengan yang di atas adalah bahwa kata kerja yang di sini yang dipakai adalah nanti tidak membutuhkan objek atau intransitif, ya, tidak membutuhkan objek. Oke, artinya di sini hitori de sendirian, umi de oyogimasu berenang di laut, ya. Kata benda tempatnya adalah umi de. Jadi kalau misalnya ini bedanya dengan atas adalah di sini ada jumlah orang, ya. Misalnya kalau misalnya berdua berarti hitori de, futari de, umi de oyogimasu. Dengan berdua berenang di laut, ya, itu. Bedanya dengan di atas, kalau di atas kan disebutkan kata benda, orangnya siapa, tomodachi, teman. Kalau bedanya dengan yang ini yaitu ini hanya jumlahnya, ya. Tuh. Perhatikan partikel yang dipakai. Contoh percakapan A dan B. Di sini ada 2 orang. Yang pertama A. Besang, himana toki nani o shimasu ka? Besang, himana toki nani o shimasu ka? B. Apa yang kamu lakukan pada waktu senggang? Moru e ikimasu. Moru e ikimasu. Pergi ke mall. Yang A menjawab, so desu ka? Watashi mo moru e ikimasu. Oh, begitu ya. Saya juga pergi ke mall. Atau so desu ka? Watashi wa eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Bila kegiatannya berbeda, bisa kamu ungkapkan dengan kata kerja yang berbeda. So desu ka? Watashi wa eiga o mimasu. Oh, begitu ya. Saya menonton film atau bioskop. Itu ya. Jadi, percakapan di sini adalah menanyakan kegiatan apa yang dilakukan pada waktu senggang. Besang no himana toki nani o shimasu ka? Yang B-nya menjawab, moru e ikimasu. Pergi ke mall.
Lalu A menjawab, so desu ka? So desu ka? Watashi mo moru e ikimasu. Ya, sama. Saya juga pergi ke mall. Mo di sini artinya adalah juga, ya. Lalu atau misalnya kegiatannya berbeda, kalian boleh menjelaskan kegiatan waktu senggangnya apa. So desu ka? Watashi wa eiga o mimasu, ya. Ya, saya ya begitu ya, saya menonton bioskop. Beda dengan kegiatan teman kamu yang awal, ya. Oke. Contoh laporan. Dari hasil percakapan di atas bisa disimpulkan watashi wa berarti dia kan misalnya adalah asang, berarti A-nya yang menjelaskan B. Ngapain aja si B? Jadinya di sini kesimpulannya adalah watashi wa himana toki beishang to moru e ikimasu, karena dia melakukan kegiatan bersama dengan B. Di sini diambil kesimpulan saya pada waktu senggang dan dengan B pergi ke mall, ya. Misalnya kalau berbeda gimana Sensei? Lebih baik jika kegiatannya bersama, berarti kalian bisa melaporkan kondisinya. Tapi kalau misalnya kalian berbeda, berarti laporannya adalah watashi, ada dua. Watashi wa himana toki, ya, moru e ikimasu. Nah, kalau yang satu lagi, besang wa himana toki eigao mimas, ya. Jadi berarti harus satu-satu dijelaskan. Ingat sekali lagi, kalau kamu membuat laporan nanti diambil dari hasil percakapan yang di atas. Kalau kegiatannya sama, berarti kalian bisa mengambil kesimpulan saya dan B melakukan kegiatan yang sama. Watashi wa himana toki besang to moru e ikimasu. Tapi jika kegiatannya berbeda, berarti kamu harus menjelaskan situan B-nya lagi. Seperti ini. Besang wa himana toki, ya. Eigao mimas, ya. Itu jika kegiatannya berbeda. Tapi kalau kegiatannya bersama, berarti kalian bisa menggunakan kalimat yang seperti Sensei buat. Oke. Tugas, buatlah percakapan dengan teman kalian, folder tugas untuk materi percakapan, dan buatlah laporannya. Jadi nanti folder tugasnya di situ untuk materi percakapan seperti yang ini, ya, seperti yang ini. Kalian masukkan, upload ke psikologi. Berarti sama dengan teman kalian, dengan lawannya. Dan buatlah laporannya. Nah, laporannya juga sama, nanti difoto. Di atas percakapan, di bawahnya laporan. Kayak mirip-mirip yang kemarin. Di atasnya ada kolomnya, di bawahnya ada hasil laporannya, ya. Silakan. Lalu pelajari juga materi pelajaran 25 dan 27. Insya Allah besok harinya Sensei akan langsung mengadakan ulangan harian yang ketiga, ya. Jadi kalian silakan belajar. Minasan kokomade warimashita. Tolong dikerjakan tepat waktu, karena jika tepat waktu nilainya adalah sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan pada saat itu. Tapi jika lewat dari masa due date-nya atau tanggal pemberian terakhir tugas, nilainya konsekuensinya harus bisa kena lebih rendah, ya. Terima kasih semuanya. Minasan arigatou gozaimasu. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.